Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Reza Alfadin dari kelas 2 PAIB. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Materi yang pertama yaitu pengertian usul fiqh. Usul secara bahasa artinya pondasi, fikih secara bahasa berarti pemahaman, sedangkan usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih secara global. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan usul fiqh. Ilmu usul fiqh selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini. Para mujtahid saling mengedepankan argumen kuat selama tidak bertentangan syariah. Periode pertama yaitu periode Nabi SAW. Usul fiqh baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fiqh yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Usul fiqh sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fiqh sebagai sebuah metode pemecahan hukum. Mustafa Said Al-Khin memberikan argumentasi bahwa usul fiqh ada sebelum fiqh. Alasannya adalah bahwa usul fiqh merupakan pondasi, sedangkan fiqh merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu usul fikih ada mendahului fiqh. Kesimpulannya tentu harus ada usul fiqh sebelum adanya fiqh. Jawaban demikian benar apabila usul fiqh dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah. Akan tetapi cara memecahkan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah prototipe atau bentuk dasar usul fikih yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu usul fikih. Prototipe usul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama kemudian hari. Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat berpergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudhu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi." Kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasulullah menyatakan, "Bagimu 2 pahala." Yang selanjutnya yaitu periode kedua, periode mutaqaddimin atau tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Antara lain Sa'id bin al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibnu al-Qais serta Ibrahim al-Nakhi di Irak. Yang selanjutnya periode ketiga yaitu periode mutakhirin atau generasi para murid Imam Madzhab. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istinbat hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya, dan sebelum dibukukan didiskusikan terlebih dahulu. Karena itulah dalam ilmu usul fikih juga timbul aliran-aliran. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah yang bercerai-berai dalam suatu himpunan yang berdiri sendiri dalam satu kitab secara cermat adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu
An-Nadim dalam kitab Al-Fihrasor. Akan tetapi apa yang dia tulis tidak pernah sampai pada kita. Awal perkembangan ilmu usul fikih diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid, dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukuan usul fikihnya Ar-Risalah. Kemudian mujtahid dari masing-masing madhab sebagai penerus madhabnya itu pun ikut serta dalam mempelopori madhabnya bahwa mereka mempunyai metode usul fikih sendiri. Perkembangan ini terus berlanjut baik dari golongan ahlu ra'yi sampai golongan ahlu hadis sampai pada masa ulama mutakhirin, seperti karya-karya berikut. Dari ulama Syafi'iyah semua pemikirannya itu dapat dilihat dari hasil karya dalam bentuk 3 kitab yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Arkan Al-Tolahah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kitab Al-Mu'tamad karya Abu Husain Muhammad Ibnu Ali Al-Bashri. Yang kedua, kitab Al-Burhan karya Al-Imam Al-Haramain. Yang ketiga, kitab Al-Mustafa min Ilm Al-Usul karya Al-Ghazali. Yang keempat, Al-Luma karya Al-Shirazi. Yang kelima, Al-Waraqat karya Al-Juwaini. Yang keenam, Al-Mahsul karya Fakhruddin Al-Razi Al-Burhan. Dan yang ketujuh, Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam karya Al-Amidi. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga, sumber-sumber pengambilan dalam hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang paling besar dan agung, melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dan merupakan pahala bagi yang membacanya. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni merupakan suatu jamak dari masdar fi'il, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau lebih mudahnya sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran secara terminologi. Dalam pandangan Islam, Al-Quran adalah kitab suci seseorang yang menganut agama Islam yang di dalam bentuknya berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dengan disampaikan dengan jalan mutawatir, dan bagi yang membacanya adalah ibadah. Yang kedua adalah hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Melalui hadis inilah yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut dari apa yang tercantum di Al-Quran. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Pada dasarnya, Al-Quran dan hadis tidaklah bisa dipisahkan, tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu, keduanya selama ini telah menjadi pedoman bagi masyarakat, terutama umat muslim. Jika umat muslim menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan ternyata masih belum menemukan titik terang dari suatu permasalahan, maka hadis akan menjadi pedoman yang berikutnya setelah Al-Quran. Jadi hadis dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Secara etimologi, pengertian ijma mengandung 2 arti. Pertama, ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Kedua, ijma berarti sepakat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan pendapat dari seluruh ahli ijtihad setelah Rasulullah SAW wafat. Kedudukan ijma ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi ijma adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di Al-Quran dan hadis. Yang keempat, qiyas. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas sendiri secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Secara umum, qiyas ini terbagi menjadi 3. Ada qiyas illat yang terbagi lagi menjadi jenis lainnya berupa qiyas jali dan qiyas khafi. Lalu yang kedua adalah qiyas dalalah, dan yang ketiga adalah qiyas shobah. Yang keempat, materi yang selanjutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari 2 kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahat yang sudah mengindonesia berasal dari bahasa Arab maslahah dengan jamaknya masalih,
yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar dari fi'il solaha. Ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Contoh-contoh maslahat. Yang pertama, tindakan para sahabat dan fuqaha di masa lalu. Muhammad Ali Al-Sais menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, atas desakan dari Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid ibnu Sabit untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang berserakan di berbagai tempat, kemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus untuk dibuat suatu kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, Abu Bakar telah menunjuk Umar untuk menggantikan jabatannya untuk menjadi khalifah apabila kelak ia sudah wafat. Yang ketiga, Umar telah menetapkan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi peminum khamar, padahal sebelumnya hukuman bagi mereka hanya sebanyak 40 kali cambuk. Yang keempat, Umar telah mendirikan institusi-institusi pemerintahan, membuat undang-undang perpajakan, menetapkan mata uang, membangun lembaga permasyarakatan atau penjara, dan lain-lain. Yang kelima, Umar telah menyita kekayaan para pejabat pemerintahan yang memperkaya diri setelah mereka diangkat menjadi penguasa daerah tertentu. Materi yang kelima yaitu contoh kegunaan memahami usul fiqh dalam kehidupan. Yang pertama yaitu ketika kita dihadapkan pada pilihan makanan, kita dapat menggunakan usul fiqh untuk menentukan apakah makanan itu halal atau haram. Yang kedua, ketika kita ingin melakukan sholat, kita dapat menggunakan usul fiqh untuk menentukan arah kiblat dan rukun-rukun sholat. Yang ketiga, ketika kita ingin berzakat, kita dapat menggunakan usul fiqh untuk menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Yang keempat, ketika kita ingin melakukan muamalah seperti jual beli, kita dapat menggunakan usul fiqh untuk menentukan akad yang sah dan rukun-rukun muamalah. Yang kelima, ketika kita ingin menyelesaikan sengketa, kita dapat menggunakan usul fiqh untuk menentukan metode penyelesaiannya, sengketa yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kesimpulannya, usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah tutur kata atau perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya adalah usul fikih ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kaidah dan pembahasan terhadap dalil-dalil syara, Al-Quran, dan As-Sunnah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dibebani hukum mukallaf, baik menyangkut masalah ibadah maupun muamalah dan sebagainya. Pada intinya adalah masalah perbuatan lahiriah sehari-hari. Fikih dengan segala hukumnya merupakan produk dari usul fikih. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ishak Suryo Nugroho karena sudah membimbing dan mengajar selama 1 semester ini kepada kelas kami, dan saya pribadi ingin meminta maaf kepada Bapak dosen jika selama 1 semester banyak salah dan tutur kata yang tidak semestinya.